Fungsi Pacai Senin Kuaila, selamat tahun baru Imlek. Iya, angpau dong, angpau. Oh, ya Rizky dan juga pemirsa, ini memang biasanya pada tahun baru Imlek tuh suka turun hujan ya? Betul sekali, dan hujan merata turun hampir di seluruh wilayah Jabodetabek, dan di luar Jakarta juga hujan bahkan banjir. Nah, untuk Anda yang rumahnya memang langganan banjir, ya siapkan mitigasi bencana Anda, begitu ya. Betul, harus tetap waspada dan berhati-hati. Dan selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Ikut seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, 7 kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Untuk membantu warga, pemerintah desa berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Sambil menerjang banjir, warga desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini meninggalkan rumah mereka. Dengan menenteng barang bawaan seadanya, warga yang terdampak berusaha mencari tempat yang lebih aman. Ya, banjir yang merendam 7 kecamatan ini membuat warga terisolir. Sebagian mengungsi, namun banyak pula yang masih bertahan di rumah mereka. Warga nampak bersantai di depan rumah dan tetap melakukan aktivitas meski banjir masih merendam hunian mereka. Untuk membantu warga, pemerintah desa Talun Kidul berinisiatif mendirikan dapur umum mandiri. Hujan yang lebat dan merata di kawasan daerah Jombang. Sudah terparah dari mana? Untuk yang terparah, yang terdalam kemarin di Mojagung, kami bekerja sama dengan perangkat desa dan relawan setempat serta Babinsa, kemudian dari Polsek setempat untuk mendirikan dapur umum desa yang dilaksanakan oleh Destana setempat untuk mencukupi kebutuhan dapur umum. Dan kami dari BPBD hanya bisa bantu personil untuk evakuasi serta dukungan logistik. Menurut warga, di bulan Januari, banjir sudah 3 kali merendam permukiman mereka. Perlu adanya realisasi pemerintah setempat untuk dapat mencegah banjir terulang kembali. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Normalisasi sungai menjadi harapan warga agar wilayah mereka tidak lagi menjadi langganan banjir. Petugas harus berjibaku dengan derasnya arus banjir saat mengevakuasi warga. Agar tak terbawa arus, petugas menggunakan tali untuk mengendalikan perahu karet yang digunakan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Banjir luapan Sungai Sebalo ini disebabkan tingginya intensitas hujan sejak pagi hari. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga yang berada di bantaran Sungai Sebalo menjadi korban terdampak banjir bandang paling parah. Mereka berharap pemerintah setempat dapat segera menormalisasi sungai. Di BTN ini semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah dengan kebijakannya kan. Meski telah berangsur surut, berdasarkan data BPBD setempat, ada 11 kecamatan di Bengkayang yang terendam banjir. Akses jalan antar kota pun terputus akibat banjir ini. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniat melaporkan. Akibat hujan deras yang terjadi lebih dari 3 jam, banjir bandang menerjang desa Amola di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak termasuk fasilitas umum. Luapan sungai juga menyebabkan banjir kiriman hingga ke perkotaan.
Banjir bandang menerjang wilayah Dusun Saurang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Luapan sungai yang deras meluap hingga ke pemukiman warga. Pusat pelayanan kesehatan desa juga rusak diterjang banjir. Banjir yang datang tiba-tiba usai hujan deras mengguyur wilayah ini lebih dari 3 jam membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Wilayah yang diterjang banjir bandang terletak di pegunungan ini membuat banjir kiriman tersebut juga merendam sejumlah wilayah di perkotaan. Bahkan ruas jalan hingga permukiman ikut terendam banjir hingga aktivitas warga terganggu. Nah di sini tadi enggak hujan deras, tapi yang di hulu hujan deras sekali. hujan dulu ya? Iya, di sini kiriman dari gunung. Dari gunung. Iya. Ini kira-kira kalau hujan terus ini makin tinggi banjirnya? Tinggi, biasa sampai tangga rumah itu. Oh gitu ya? Itu rumah biasa ada 2 tangga, 3 tangga. Wilayah ini sendiri beberapa tahun lalu juga sempat diterjang banjir bandang akibat tingginya curah hujan. Belum diketahui pasti jumlah kerusakan yang ditimbulkan, namun sebagian besar rumah warga rusak. Informasi berikutnya, pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Di Jakarta Pusat, selain merendam kawasan Jalan Merdeka Barat, banjir dengan ketinggian bervariasi mencapai 80 cm juga menggenangi kawasan Cempaka Putih dan Johar Baru. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Selasa malam mengakibatkan ruas Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat terendam banjir. Banjir setinggi hingga 50 cm bahkan mengepung kawasan sekitar Monas hingga bundaran Patung Kuda. Banjir selain intensitas hujan tinggi juga disebabkan buruknya drainase. Banjir juga sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter juga menggenangi ruas jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok, para pengendara juga mengeluhkan lamanya waktu tempuh ke tempat tujuan akibat banyaknya ruas jalan yang terendam banjir. Selain membuat sejumlah pengendara mogok, sejumlah pengendara terpaksa berputar arah karena ketinggian banjir mencapai 70 cm hingga 1 meter. Sementara di ruas jalan Percetakan Negara 2 Johar Baru, Jakarta Pusat, puluhan pengendara motor mengalami mati mesin. Genangan banjir mencapai hingga 50 cm ini juga membuat sebagian pengendara memilih pemutar balik kendaraannya. Banjir akibat intensitas hujan tinggi selama lebih dari 3 jam yang membuat saluran air tak mampu menampung debit air hujan. Genangan banjir juga membuat para pedagang di kawasan ini memilih menutup lapak dagangannya. Banjir dengan ketinggian air yang mencapai 80 cm juga merendam ruas Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya, jalur lambat di kawasan ini sempat ditutup sementara. Banjir juga membuat sejumlah pemotor yang melintas mogok. Para pengendara lain bahkan terpaksa mengambil jalur cepat dan lajur bus Transjakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain Jakarta Pusat, banjir juga merendam sejumlah titik di wilayah Jakarta Utara. Selain memutus akses jalan dan membuat sejumlah pemotor mogok di Kelapa Gading dan Pelumpang, banjir juga merendam permukiman warga di Rawabadak, Kecamatan Koja. Nekat menerobos banjir, belasan pengendara motor ini mogok di ruas Jalan Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa malam. Banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 50 cm ini membuat akses jalan terputus. Banjir juga mengenangi ruas Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta juga membuat ruas Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara tergenang banjir setinggi hingga 15 cm. Banjir yang jarang terjadi di kawasan ini juga membuat sejumlah pengendara motor yang melintas mengalami mati mesin. Selain akibat tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan buruknya saluran drainase. Tanya di ruas jalan, banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Air banjir setinggi 50 cm bahkan masuk ke dalam rumah-rumah warga di RT 09 RW 02. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat sejumlah kawasan di Jakarta Barat terendam banjir.
Banjir merendam sejumlah titik di ruas jalan Kebonjeruk dan Mogot, Tanjung Duren, dan Grogol. Banjir setinggi hingga 40 cm ini merendam jalan panjang Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Banjir juga sempat membuat arus lalu lintas dari arah Daan Mogot menuju Kebonjeruk dan sebaliknya mengalami kemacetan. Intensitas hujan tinggi juga membuat ruas jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi hingga 50 cm. Selain sempat membuat kemacetan parah dari arah Grogol menuju Cengkareng, banjir di kawasan ini juga mengakibatkan puluhan pengendara motor mengalami mogok. Tak hanya membuat aktivitas warga terganggu, banjir membuat sejumlah pemotor lain berputar arah mencari jalur alternatif. Tak hanya itu, banjir juga merendam ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banjir dengan ketinggian 50 cm ini juga membuat sejumlah pemotor mengalami mati mesin. Selain akibat intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase. Sementara di ruas jalan Kaya Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tepatnya di depan kampus Trisakti, banjir setinggi 30 cm sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat dapat memberikan solusi mengatasi wilayah langganan banjir. Dari Jakarta, Meteor Gani, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan membuat Jalan Halim Perdana Kusuma arah Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mogok. Sejumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terpaksa harus mengurangi laju kecepatannya dikarenakan Jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Benda, Kota Tangerang terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Jalan Halim Perdana Kusuma merupakan jalan akses bagi masyarakat Tangerang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tingginya curah hujan membuat satu jalur ditutup lantaran ketinggian air mencapai 50 cm. Sementara satu jalur lainnya digunakan untuk kendaraan dua arah mengakibatkan kemacetan panjang. Tidak sedikit pengendara yang nekat melintas mengalami mogok. Tapi paling gede ini hari ini. Nggak biasanya kayak gini? Biasanya. Oke. Banjir begini. Ini motor mogok atau gimana? Mogok tadi. Untuk dalamnya sendiri semana tadi, Bang? Ya. Untuk dalamnya sendiri tadi semana tingginya? Ya, tingginya kurang lebih sedengkulan. Sedengkulan. Ya. Oke. Diketahui hujan terjadi sejak pukul 7 malam hingga dini hari. Para pengendara berharap pemerintah setempat bisa memperbaiki saluran air di wilayah sekitar Jalan Raya Halim Perdana Kusuma mengingat musim hujan akan terus terjadi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Hujan deras juga mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat dan membuat ratusan rumah serta jalan utama perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir bahkan hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan roda 2 nekat menerobos genangan air terpaksa mengalami mogok mesin dan memilih memutar balik. Ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi sejak sore hingga malam, serta drainase yang buruk di permukiman warga membuat air tidak kunjung surut. Selain itu, perumahan memang berada di dataran rendah, membuat air dengan cepat menggenangi rumah-rumah warga. Hingga kini ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Akibat banjir yang melanda perumahan ini, aktivitas warga pun terganggu. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan banjir mengalami mati mesin. Warga lelah mengaku sudah sering melaporkan ke pihak pemerintah Kota Bekasi, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Salah satu faktor utama adalah air tidak mudah mengalir karena kali di samping perumahan tak kunjung dilebarkan.
tinggi banget itu motor kita kelelep. Oh, kelelep. Tuh, sama orang dewasa. Iya, ini pada putar balik apa nih, Mbak? Putar balik tuh kendaraan ya. Semuanya banjir. Oh, banjir. Mbak, emang di sini sering kalau hujan deras banjir? Sering. Sampah juga. Guna mempercepat air surut, pihak perumahan mengaktifkan mesin pompa air untuk menyedot air agar lebih cepat surut. Sementara itu, warga yang baru pulang dari tempat kerja banyak yang terjebak di gerbang utama perumahan. Sedangkan puluhan kendaraan roda 4 warga sudah mulai diungsikan di pinggir jalan raya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, waspadalah terhadap cuaca ekstrim, sirkulasi siklonik dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memicu potensi pertumbuhan awan hujan. Data dari BMKG, hal ini mengakibatkan potensi hujan lebat hingga ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk sebagian wilayah Jawa hingga Papua. Dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai meliputi di wilayah sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, kemudian di sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Berhati-hatilah saat Anda memarkir kendaraan di bahu jalan. Sebuah mobil city car ringsek di bagian atap depan akibat tertimpa pohon di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Diduga pohon tumbang akibat akar pohon tak kuat saat diterjang hujan dan angin kencang. Pohon petai Cina setinggi 6 meter yang tertanam di bahu jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang Selasa malam. Akibatnya sebuah mobil city car yang tengah terparkir ringsek di bagian atap depan akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota selama beberapa jam. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar pohon tak mampu lagi menahan bobot dahan dan ranting saat tertiup angin kencang. Saya pas lingkar ke sini, saya lihat udah begini krok, jatuh langsung gitu. Itu nimpa mobil atau? Iya, nimpa mobil itu. Tapi petugas pemadam kebakaran dibantu PPSU langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon dan mobil yang tertimpa. Selama proses evakuasi, ruas jalan Garuda ditutup sementara dan kendaraan yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalur lain. Di Jakarta, Lani Sanjaya, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Miraj dan Imlek sudah mulai terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat hingga dini hari tadi. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi malam hingga dini hari nanti. Kepadatan arus balik terjadi di kilometer 89B tol Cipularang sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta malam hingga dini hari. Iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang dari mulai kilometer 88 hingga kilometer 90, tepatnya dimulai dari gerbang masuk rest area kilometer 88. Arus tersendat akibat banyaknya kendaraan yang masuk ke rest area. Peningkatan volume kendaraan masih didominasi mobil pribadi yang akan kembali ke tempat asal usai berlibur maupun pulang kampung selama libur panjang kali ini. Beberapa kontraflow dan juga tentunya berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang kita sepakati apabila titik-titik batas-batas lalinnya itu sudah terlewati itu akan kami lakukan kontraflow atas diskresi kepolisian. Lalu juga sudah ada pembatasan angkutan ya, ini sesuai dengan surat keputusan bersama untuk besok tanggal 29 Januari itu mulai pukul 00 sampai dengan 24 itu akan ada pembatasan angkutan di ruas tol dalam kota dan juga Cipularang dan juga Transjawa sampai Semarang itu akan ada pembatasan angkutan. Diprediksi kepadatan akan terjadi hingga dini hari, mengingat banyaknya warga yang memutuskan untuk kembali lebih cepat. Menghindari kemacetan saat puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Tidak bisa mengontrol kemudi hingga oleng ke kanan, sopir kontainer menyerempet minibus dan menabrak pembatas jalan serta tiang lampu di ruas jalan tol Jor Cakung.
Akibatnya sopir truk terjepit di ruang kemudi. Tiang lampu jalan di tol Jor kilometer 52 Jakarta Timur roboh akibat ditabrak truk kontainer. Bagian depan truk juga menghantam pagar pembatas jalan. Kecelakaan terjadi kemarin sore saat truk yang dikendarai Anas Rohmat kehilangan kendali kemudian ketika menurunkan kecepatan di ruas jalan tol Jor pasca diguyur hujan. Akibatnya truk oleng ke kanan dan menyerempet minibus. Truk kemudian menabrak pagar pembatas jalan serta tiang lampu jalan. Minibus yang terserempet terjerembab ke tanah dan rusak di sisi kanan serta depan. Setelah terbentur pagar pembatas dan bagian belakang kontainer, namun pengemudi serta penumpang selamat. Sementara Anas Rohmat terjepit di ruang kemudi yang rusak berat. Anas berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah kaki kiri. Kecelakaan ini dalam penanganan petugas Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, artis senior yang juga politikus Emilia Contessa dimakamkan di TPU Karangbaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Emilia meninggal di Rumah Sakit Blambangan akibat penyakit jantung dan diabetes yang dideritanya. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman Emilia Contessa di Banyuwangi. Jenazah artis senior sekaligus politikus ini disolatkan di Masjid Al-Hadi sebelum dibawa ke TPU Karangbaru. Selama prosesi pemakaman Emilia Contessa, Denada Tambunan tidak terlihat. Selain keluarga besar, dua putra Emilia Contessa ikut menguburkan sang bunda. Ditemui usai pemakaman, Denada menjelaskan dirinya berada di mobil saat ibunya dikuburkan. Selain tidak kuasa menahan sedih, Denada mengaku mengikuti sunnah yang disampaikan gurunya agar seorang wanita tidak hadir dalam prosesi pemakaman. Pas sesaat sebelum berpulang, gitu. Ya itu dalam keadaan udah sakit ya, jadi udah mulai nyesek. Gitu. Mohon doanya, pokoknya dari semuanya, semoga almarhumah diampuni semua dosanya, semua hilafnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan tempat yang baik, yang indah, dilapangkan alam kuburnya. Emilia Contessa meninggal dunia pada usia 67 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi karena sakit gagal jantung. Awalnya Emilia Contessa dirawat atas keluhan diabetes. Emilia Contessa kemudian dinyatakan meninggal pada Senin sore saat berada di dalam ruangan ICU. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pagar laut di perairan Tanara, Kabupaten Serang merupakan bagian dari pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Nelayan di perairan Tanara menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar Serang. Pagar laut sepanjang 4 km berada di perairan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Nelayan mengatakan pagar bambu tersebut sudah berdiri sejak 3 bulan lalu. Perwakilan nelayan desa pedalaman Tanara, Diman dan Dasim mengaku keberadaan pagar laut tersebut menyusahkan para nelayan, apalagi bagi nelayan yang tidak memiliki perahu. Diduga pagar laut dipasang oleh orang luar Serang. Saya takut sih semenjak ada pagar ini. Kan biasanya saya kan nelayan angkot ikan. Semenjak ada pagar ini saya dicater kan ke ini arah Kulon. Saya kan nggak berani karena ada pagar. Kalau nggak ada pagar ini kan keluar dari pancir aja kan kita belok aja kan. Semenjak aja pagar ini mah ke tengah dulu. Oh, muter dulu. Iya, saya kan perlu kecil takut. Kena dampak apalagi musim ombak. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tim polisi khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang telah melakukan inspeksi lapangan. Hasilnya, pagar laut di perairan Tanara merupakan bagian pagar laut di perairan Tangerang yang telah disegel dan dibongkar. Dari Kabupaten Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan.
Pemirsa, ada momen lucu saat Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yakni ketika Prabowo mendapat hadiah helm tim Formula One Mercedes AMG Petronas. Presiden Prabowo bertemu Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam momen tersebut, Prabowo memperoleh hadiah sebuah helm tim Formula One Mercedes AMG Petronas. Saat penyerahan hadiah terdapat hiasan mobil F1 yang terpajang dalam ruangan. Spontan Prabowo menuju ke arah hiasan tersebut. Penuh rahma, petugas yang memberikan hadiah meminta maaf karena hiasan mobil F1 bukan untuk cenderamata. Prabowo dan Anwar Ibrahim serta hadirin sontak tertawa. Pertemuan kedua tokoh berlangsung hangat dan Anwar Ibrahim menyebut Prabowo sebagai sahabat duka laranya selama berpolitik di Malaysia. Ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau mengaku diperlakukan kurang manusiawi selama berada di dalam penjara di Malaysia. Mereka tidak diperbolehkan berinteraksi termasuk mengontak keluarga dan tidak mendapat layanan kesehatan saat sakit. 108 pekerja migran Indonesia tiba di tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Mereka dideportasi dari depo Macap Umbu Malaka melalui tujuan Pelabuhan Internasional Dumai Riau sesuai surat KJRI Johor Bahru. Selama berada di dalam penjara di Malaysia, pekerja mengaku diperlakukan tidak adil dan kurang manusiawi. Salah satu pekerja migran asal Kalimantan Barat, Alia, mengaku selama 14 hari dalam penjara ia tidak diperbolehkan menemui siapapun. Jika ada yang sakit, juga tidak ada layanan kesehatan. Selama 14 hari itu tanpa ada orang boleh melihat, tanpa ada kita tidak boleh berhubungan sama orang luar sedikit pun. Sampai-sampai kita mau nelpon keluarga atau apa, mau mengabari bahwa kita masuk penjara, itu pun nggak boleh sama sekali. Setelah dari 14 hari itu, saya dilempar lagi ke Mahkamah Pengadilan Alur Raja, dijatuhi hukuman 3 bulan. Selama berada di penjara, Alia dan teman senasib jarang mendapatkan makanan serta mendapat perlakuan kurang manusiawi lainnya oleh sipir Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istri dan kedua anaknya berkunjung ke Pasar Atom, Surabaya, Jawa Timur. Gibran memborong jajanan pasar serta makan bersama pengunjung di food court. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Atom, Surabaya, Jawa Timur. Wapres didampingi sang istri Selvi Ananda serta kedua anak mereka. Wapres berkeliling di sudut Pasar Atom sembari membeli aksesoris Imlek dan memborong aneka jajanan mulai dari cakwe paneleh hingga manisan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto. Ya, untuk menikmati suasana Imleknya, ya, dengan barongsainya membeli pernak-pernik Imlek, ya, kemudian juga makanan khas di sini, yaitu peneleh itu, ya, cakwe peneleh, dan kita menikmati ya makanan seperti Chinese lainnya. PJ Gubernur Jawa Timur menambahkan kunjungan dadakan Wapres karena ingin tahu Pasar Atom yang legend dan dikenal sebagai pusat jajanan tradisional. Setelah menikmati jajanan di Pasar Atom, Wapres dan keluarga meninggalkan lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Pemirsa, untuk memberikan kenyamanan saat jemaat melakukan sembahyang bertepatan dengan perayaan Imlek, seluruh vihara di Jakarta melakukan persiapan termasuk aspek pengamanan.
Ya, termasuk juga suasana di Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Jakarta Barat, yang melayani jemaat selama 24 jam. Dan berikut laporan Henry Aprila dan Damar Wicaksono. Tepat saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Jakarta Barat, di mana tahun baru Imlek 2576 Kongzili yang memang ditandakan dengan ikonik yakni tahun ular kayu. Tahun ular kayu sendiri memang muncul setiap siklus 60 tahun sekali, kemudian dengan makna membangun semangat baru, membangun inovasi dan membangun peluang baru. Kalau kami dapat tunjukkan sejumlah persiapan untuk esok hari, ini tandanya 1 hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025. Yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2025. Nah, untuk sejumlah persiapan seperti halnya ada sejumlah lampion yang sudah dipasangkan untuk memeriahkan jalannya Imlek di tahun 2025. Ini sudah dipasangkan di setiap sudutnya, kemudian juga ada beberapa persembahan-persembahan seperti buah, kemudian juga kue ranjang dan beberapa persembahan lainnya. Kalau untuk umat sendiri, ini melakukan beberapa tradisi seperti halnya kalau di depan saya saat ini sedang ada yang melakukan ibadah atau sembahyang 1 hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025. Kemudian kalau di 1 minggu sebelum perayaan Imlek, mereka melakukan hari persaudaraan di mana mereka melakukan kegiatan bakti sosial dan dilanjutkan dengan kegiatan yakni sembahyang yang memang sembahyang ini merupakan sembahyang leluhur yang dilakukan di rumah masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga ini melakukan makan-makan dan juga tujuannya ini untuk melakukan kebersamaan dan juga melakukan doa-doa bersama agar kedepannya lebih baik. Kalau terkait dengan keamanan sendiri, pihak kepolisian atau Polres Jakarta Barat telah melakukan persiapan dengan mengerahkan 289 personil di 40 vihara yang ada di Jakarta Barat, yang kalau di Vihara Dharma Bakti sendiri ini akan disediakan sebanyak 10 personil untuk mengamankan jalannya situasi saat tradisi atau hari Imlek sendiri di tahun 2025 agar bisa berjalan dengan baik. Kalau harapan dari para umat sendiri, ini harapannya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan hikmat, dan tentunya dapat memberikan keberkahan ke depan. Gong Siva Coy dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Tri Julianti dan juga Damar Wicaksono melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek selalu menjadi spesial bagi para pedagang ikan bandeng di Rawabelong, Jakarta Barat. Festival ikan bandeng yang pertama kali digelar diharapkan dapat menjadi pendulang rezeki para pedagang tiap tahunnya. Tradisi yang hanya ada 1 tahun sekali saja di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, yakni penjualan ikan bandeng jelang Imlek. Nah, uniknya tahun ini baru digelar Festival Bandeng Rawabelong dengan antusias warga atau masyarakat yang datang ke sini, dan ini tentu saja diramaikan dengan penjual-penjual atau pedagang ikan bandeng yang berjualan atau menjajakan dagangannya ikan bandeng di sepanjang jalan. Nah, saya akan perlihatkan kepada Anda, ini dia ikan bandeng yang dijual atau dijajakan di sini di Rawabelong, Jakarta Barat. Nah, ini dia ikan bandengnya yang memang dijual setiap tahunnya di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat dengan berat mulai dari 1,5 kg hingga 13 kg yang sangat besar, dan ini dijual mulai dari harga Rp50.000 saja. Nah, spesialnya tahun ini diadakan festival dengan harapan tahun-tahun selanjutnya akan dilanjutkan pada kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Jadi harapan dari para pedagang di sini juga untuk mengembangkan ekonomi lokal warga-warga sekitar yang berjualan ikan bandeng pada saat Imlek ini untuk diteruskan nanti di tahun-tahun selanjutnya, karena para pedagang di sini mengaku mereka selalu berjualan di sini setiap tahunnya menjelang Imlek dari 5 hari sebelum hari raya Imlek, dan mereka berjualan sejak pagi hingga malam hari dengan banyaknya varian bandeng yang di sini yang memang antusiasnya masih saja terus ada setiap tahunnya dari masyarakat, tidak hanya dari warga Tionghoa saja namun dari masyarakat sekitar yang juga ikut melarisi atau membeli ikan bandeng yang dijajakan di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Jen Jayani bersama juru kamera Eri Nugraha melaporkan.
Perayaan Tahun Baru Imlek menjadi momen spesial bagi warga Tionghoa untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, Imlek juga identik dengan makan bersama. Betul sekali, kami juga punya rekomendasinya, santapan khas Tahun Baru Imlek yang halal dan nikmat di Jakarta. Ini dia pemirsa. Tahun Baru Imlek atau Chinese New Year yang bertepatan dengan libur panjang, saya akan mengajak Anda untuk mencoba kuliner khas yang berbeda dengan yang lain. Ya, sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan menawarkan ragam menu makanan yang lezat. Cocok bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner Imlek bersama keluarga. Namun jangan khawatir, semua menu yang disajikan di sini halal. Tersedia pula makanan yang nikmat dan sehat bagi para penikmat vegetarian. Semua dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari Rp80.000. Sejumlah menu menjadi andalan di sini. Ada roasted Peking duck atau bebek panggang, chicken congee, bubur lembut nan gurih, black vinegar cabbage, menu sayur kol yang renyah, dan yang ini dia jagoannya, whole country chicken. Cita rasa gurih asin menyatu dalam ayam rebus yang dimarinasi dengan bumbu homemade resep yang disajikan dingin. Tak hanya makanan, minuman sehat juga ada pemirsa. Dragon Colada, minuman jus buah naga dan nanas ditambah sirup leci. Segarnya. Pemirsa, saya udah selesai cobain ini semua dan ternyata satu pun gak ada yang gagal. Menunya semuanya enak dan favorit saya yaitu whole country chicken. Jadi dia ini rasanya asin gurih dari bawang putihnya, pokoknya enak banget. Dan disempurnakan dengan minuman ini, Dragon Colada, yang rasanya seger banget dari buah-buahannya. Nah, jika Anda tertarik untuk coba ini semua, Anda bisa langsung datang ke restoran ini, ada di Jakarta Selatan. Dan tentunya nggak usah khawatir karena ini semua halal dan harganya terjangkau. Dari Jakarta, Jessica Winoto dengan juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Gongsi Pacai, saya lanjut makan, bye-bye. Pemirsa, BC Peduli menyalurkan bantuan ratusan buku bacaan dan peralatan mewarnai kepada sekolah dasar yang terdampak bencana pergeseran tanah di Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat kepada anak-anak sekolah dasar serta menumbuhkan minat baca dan kreativitas mereka. Beginilah kondisi SD Negeri Harapan di Desa Ciwalat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pasca bencana tanah bergerak yang terjadi akhir tahun 2024 lalu. Sekitar 80% bangunan sekolah rusak akibat retakan yang terjadi di hampir setiap ruangan. Bahkan permukaan lantai dan teras kelas ikut amblas serta dinding-dinding kelas juga miring dan nyaris roboh. Kondisi yang sangat membahayakan ini membuat tenaga pendidik di sekolah sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Pergerakan atau pergerasan tanah yang dipakai cuma kelas sekitar 20%. Jadi kepada pemerintah mudah-mudahan bisa memperhatikan ini adalah salah satunya harus relokasi, sebab bangunan sebagus apapun kalau dia bawahnya tanahnya bergerak atau bergeser bisa ambruk. Saya berharap kepada pemerintah Pemda atau pusat ataupun relawan gitu kan, tolonglah gimana caranya ambil solusinya gitu Pak. Ya kalau untuk bangunan kan biasa dari dinas-dinas itu kan, tapi saya memperhatikan sekarang untuk tempatnya Pak, untuk tempat relokasi tersebut. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi SD Negeri Harapan, MNC Peduli menyalurkan bantuan ratusan buku bacaan dan alat mewarnai yang bisa didistribusikan kepada para siswanya yang kini terpaksa harus belajar dari rumah. Kondisi bangunan untuk sekolah untuk menjalankan proses belajar mengajar itu sangat membahayakan juga dan mengkhawatirkan. Jadi kita berharap bahwa semua pihak bisa juga untuk dapat membantu bagaimana mengembalikan lagi proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Harapan ini kembali.
MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar News pagi hari ini bisa Anda lihat di okezoriko.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.